sandarkan letihku di bahumu, tenangkan aku di malammu, lelahku di pelukmu, benarkan aku dirayumu. Oh. Berapa lama? Akhirnya. Yes. Ya. Ini berapa lama ya Udah janjian berapa ya? lama gue janjian di Instagram dia, DM-an. Bukan DM-an, cuma di komen. Di komen. Kapan Nih podcast? ketemu nih? Kapan podcast? Nggak Akhirnya. jadi-jadi. Tapi Dari sekarang jadi kejadian. Gitu. Setupnya gokil lagi. Waduh, thank you nih manajer Manson. Manson nih. Gokil Luar nih. biasa. Dia yang Ntar setup. manusia ini gokil, ntar kita Iya. ajak ngobrol. Kita awetin aja, pajang di rumah lu. Gimana bro? Sibukan lo apa aja? Wah. Sibukan ya masih jadi jingle maker. Terus sekarang yang paling utama ya Samsons. Gitu. Ini gokil nih kalau Adrian nih. Apa tuh? Kita bikin lagu udah berapa kali tuh? Gue kan ada acara namanya Fam Go Fest, Iya. acara keluarga. Ya, Ini orang legit sadis sih. gue ketemu dia di situ. Bikin lagu anak-anaknya udah Lagu nempel. anak. Jago, gila. Itu karena kebutuhan. Tapi kita bikin kebutuhan. berapa lagu ya bro? 4 lagu ada loh. Ada sih. 4 lagu. Ada. Dan itu kan bertahap. Awalnya 1, Iya. oke lagi dong, 2, 3. Wah banyak. Tapi legit Jack, Sampai gila. manggung Langsung. ya kan? Iya, sampai manggung, pakai baju. Pakai baju robot. Super Mario. Bener gak sih? Baju pakai logo robot. itu. Iya. Ada yang robot, ada yang singa, ada macam-macam Iya, kan. Lato Mochi. Itu Lato Mochi. Lato Mochi. Yes. Aduh. Akhirnya. Gimana nih? 2012 loh mulai karir ya? Gua kalau di musik, Hah? gua sih dari 2008-an lah ya. 2008. 2007 Keren dong, 2008. cerita dikit dong. Iya, Jadi, pengalaman musik nih. Asik. 2007-2008 itu gue perdana ngerilis single waktu itu Ajari Aku judulnya barengan sama 2 teman gue, Iwan sama Oman. Kita bikin 1 album full, terus bikin mini album. Itu bandnya nama lu tuh ya? Iya. Iya, Adrian Marta Agak Dinata. Ini narsis udah banget gede gue ya. nih. Iya, dan waktu itu lagunya memang sempat naik gara-gara waktu itu kita lagu dipakai oleh salah satu provider gitu. Gue tau jadi RBT. Ya itu, zaman itu. Terus habis itu ya udah gue mencelok sana sini, terakhir sempet sama Alexa juga bantuin mereka gitu kan. Terus habis itu tiba-tiba Samsons lah muncul gitu. Wes. Tak diduga-duga ya kan. Gak diduga tuh? Wah enggak Yang diduga-duga benar. banget, sumpah beneran. Serius. Samsung tuh gede loh. Itu dia makanya. Karena gini, gue udah nggak pernah mikir untuk jadi frontman lagi gitu. Karena kan juga gue lebih banyak sibuk di balik layar. Terus tiba-tiba di satu momen sekitar tahun lalu lah gitu ya, si Aldri, basisnya Samsons, nelfon gue gitu. Nah kita tuh memang udah lama kenal, cuma nggak pernah ngobrolin soal kita mau bikin band atau apa segala macam, nggak pernah gitu. Tiba-tiba dia nelfon, gue mau ngomong sama lo nih tapi gue sungkan gitu kan. Wah ada apa nih masalah? Masalah apa nih gitu kan? Lo kira-kira kalau nyanyi buat Samsons mau nggak? Ntar dulu nih gue bilang. Ntar dulu nih kenapa gitu gue bilang? Kenapa gue gitu kan? Lo nggak mau cari yang mudaan lagi? Ah udahlah nggak usah lah. Mendingan yang seumuran aja yang emang udah kenal, dia bilang gitu kan. Ya tapi saat itu gue nggak bisa jawab iya atau enggak gitu. Karena kan ya itu tadi pertimbangannya banyak gitu loh. Ya walaupun Samsons besar namanya, cuman Apa pertimbangan lo? pertimbangan gue. Ya satu, ya itu tadi yang gue bilang. Gue udah nggak pernah kepikiran lagi untuk ada di panggung, di depan gitu. Untuk menjadi vokalis sebuah band gitu kan. Udah nggak pernah terlintas di pikiran gue gitu. Terus kedua, band ini besar banget gitu kan. Gue nggak tahu visi dan misi mereka apa. Gue harus menggantikan 2 penyanyi sebelumnya gitu. Dengan 2 karakter yang berbeda gitu kan. Kalau gue manggung, pasti gue harus bawain semua lagu itu gitu kan. Exactly. Ini gimana gitu gue bilang. Akhirnya ya pertimbangan itu gue pikirkan matang-matang, gue diskusi sama bini gue diskusi sama temen-temen gue, dan anehnya semua gas lah Jo, udah sikat gitu kan. Aduh gimana ya gue bilang kan. Ya udah akhirnya gue tetap bilang ke anak-anak Samsons bahwa gue nggak bisa bilang yes or no, tapi kita jalanin aja gitu. Sampai masuk ke tahun ini Januari, kok nih mereka nggak ada kayak ngomong legit bahwa
Dri lu udah masuk kayak gitu. Oke. Kayak dijalanin aja terus gitu kan. Gue bilang, lu jangan gitu dong. Berarti di Pinangnya tahun lalu nih? Mulai di Pinang tahun lalu? Akhir tahun lalu. Oke. Gitu, akhir tahun lalu. Terus habis itu gue sampai pas workshop, sampai sempat operasi gue karena gue ada sinus kan. Oke. Nah, mereka tetap nungguin, ya itu sampai Januari. Gue bilang, ini gue sebenarnya udah masuk apa belum sih gitu kan. Deg-degan juga gitu. Udah dianggap keluarga lu berarti? Iya gitu, akhirnya gue bilang lah sama Irfan, kita shake hand, gue masuk Samson, begitu pertama kali kita latihan untuk Mandalika ya, waktu itu kita mau main Mandalika. Oke, fair enough gitu. Ya udah latihan, ya udah salaman. Sesimpel itu doang gitu, ya udah masuk, iya masuk gitu. Tapi kalau dulu bicara khas ya, lu juga punya ciri khasnya, Bro. Masa sih gue nggak tahu? Iyalah, punya ciri khasnya sendiri. Apa tuh? Lu punya, nih ya kalau orang yang pernah dengerin lagu lu ciptaan lu punya keunikan sendiri. Lu punya keunikan sendiri dari segi lirik lu, musik lu, melodi lu, itu nyantol banget ke orang. Di saat gua sendiri, iya kan? Makanya, nah kalau pindah ke Samson, itu bisa terjadi. Iya nggak sih? Semoga lah ya. Kalau bisa dibilang dua vokalis punya keunikan, jangan salah. Lu juga punya keunikan sendiri yang beda. Ya kadang kita sebagai penyanyi juga nggak tahu sih ya, maksudnya orang lain yang lihat gitu. Gua ngerasa, itu yang gue lihat sih. Itu gue nyanyi sih gini-gini aja gitu loh. Maksudnya kadang-kadang agak beban di pikiran gue gitu. Apakah gue bisa menggawangi anak-anak ini ya gitu dengan lagu-lagu lama mereka gitu. Ya kita memang ada satu lagu baru. Gitu. Makanya how do you feel tuh? Maksud gue nih, lu udah masuk Samson. Band yang udah hampir 2 dekade, segitu banyak hits, 5 album, di luar special album. Lu masuk band besar ini, bawa tongkat estafet yang itu dia. Gimana? Dan jujur ya, gue waktu pas pertama fix masuk ke Samson, gue langsung DM Arya, vokalis sebelum gue gitu. Sama seperti bahasa lo, gue bilang gue terima estafet lo ya. Gue lanjutin perjuangan lo di sini, gue bilang gitu. Oke, siap brother, apa. Begitu masuk, anjir tegang juga ya gue bilang. Begitu mau manggung, kan kita mepet seorang Adrian nih tegang. Tegang lah cuy, gila lo. Karena Samsons itu zaman dulu gue punya album, kita satu label. Iya. Jadi waktu itu pertama kali kita kenalan tuh di pantry-nya Universal Music Indonesia begitu. Lagi ngobrol-ngobrol, wah gila Samson. Mereka tuh inspirasi gue juga sebenarnya gitu kan. Terus sekarang gue ada di situ. Nah ketegangan gue adalah ya tegang-tegang enggak sih sebenarnya. Lagunya bagus semua, hit semua gitu. Tapi tegangnya nih harus gue yang di depan gitu kan. Tapi akhirnya gue ya harus maksudnya harus relax gitu karena mereka semua teman-teman gue gitu. Jadi untungnya kecanggungannya tuh berkurang jauh lah gitu. Karena udah memang berasa teman deket banget gitu kan. Jadi ya gitulah. Kalau tegang sampai sekarang cuy masih ada aja kalau mau naik panggung. Pertama gitu. Lu masuk Samson pas event Mandalika lagi lo buka. Itu cuy. Itu disorot internasional juga bro. Gila tuh biji gua biji gitu. Sumpah. Gimana pun juga artis manusia ya? Manusia lah. Manusia. Lu gimana tuh? Pas manggung gimana tuh? Jadi rasanya? Gue sih gak bisa bayangin tuh. Gue kan biasa di belakang ya. Terakhir kalau manggung, istilahnya gue additional player sebagai gitaris. Kayak terakhir gue sama Alexa gitu. Kalau manggung ya udah kita langsung ke depan bareng-bareng gitu kan di panggung gitu. Nah kemarin itu pas di Mandalika gue agak lupa gitu. Kalau gue tuh sekarang frontman gitu kan. Ayo kita ke panggung, jalan, jalan. Gue ditinggal cuy. Mereka semua udah di alatnya masing-masing kan. Lu tunggu di sini. Oh iya. Ini layan ya gue bilang. Ada intro masuk gitu kan. Itu tuh gue tegang banget tuh rigging panggung gue pegangin semua gitu. Aduh gimana gitu kan. Wah gila parah cuy. Tapi pas once gue jalan ke tengah itu gimana ya menurut gue tuh aura penonton tuh sangat-sangat nyedot gitu loh. Ngasih gue percaya diri yang lebih gitu kan. Adrenalin gue juga naik kan gitu. Ya itu di momen itulah di situ gue berusaha untuk adjust, gue berusaha untuk mengenal situasinya gimana gitu kan, ngehandle penontonnya gimana kayak gitu-gitunya gitu. Dan itu sampai sekarang gitu setiap kita mau manggung harus ngebaca lagi. Kalau dulu kan cuek aja ya. Udah kan naik kan bayar ya kan. Das, main selesai. Kalau ini ya lain. Makanya being a frontman nggak gampang nih. Nggak gampang. Tapi seru sih. Seru. Mau panggil Manson? Son, sini Son. Nah ini dulu pernah kerja bareng gue nih. Oh gitu ya? Iya. Manson, manajer Samson. Iya. Pas banget lagi namanya. Son, sini Son. Sinilah. Manson, manajer Samson ini. Jadi dia masuknya seangkatan sama gue kan, bareng anak baru, sama-sama anak baru. Gokil. Ini kawan lama juga ya? Ini kawan lama. Jadi di luar dari skrip ya.
Sengaja gue panggil ya. Gue yang Ini dijebak. pejuang luar biasa sih buat gue. Kelihatan. Pejuang nih. Dulu dibayar satu project tahun free, tapi disuruh masuk tiap hari. Amat ya. Gue tanya, lu bulanan gimana? Nggak ada. Satu project punya fee setahun dimasuk tiap hari. Gila lu. Udah kerja. Lu hebat sih. Salut. Dia orang nggak hitungan berarti bener terus. Gimana Son? Sejak menjadi manajer Samsung gimana nih? Cerita dong. Ya, sebenarnya udah cukup diwakilin sama Adrian ya. Depan kamera ya lu gak enak lu. Tadi di belakang aja swap copy gila. Lu mesti begini ya. Gila. Manajer gua. Pas di sini ya. Kapan lagi bisa nyuruh-nyuruh bekas bos ya kan? Benar. Beda sekarang. Jadi kalau sebenarnya kan kalau tarik mundur kita kan di industri yang sama ya, Chris. Ya kan? Berkat didikan beliau juga sih, ya kan? Luar biasa. Industri musik, ya kan? Entertainment, ya kan? Di bawah naungan hype, ya kan? Musian. Hits lo guys ini. Oh iya. Kita nih kebanggaan tersendiri ada di podcast ini. Jadi kalau mau ditarik sejarah sebenarnya kan dari tahun 2019 ya. Waktu kita lagi develop suatu event lah, Samsung itu udah kita godok kan gitu. Kita hampir loh. Kita jadian tahun 2018. 18. Ya. Terus nggak berjodoh ya kan. 2020 berapa kali gue sama Dino juga ya kan diajak untuk develop bikin event-eventnya Samsung lah gitu. Tapi nggak berjodoh lah gitu. Sampai pada akhirnya belum berjodoh. Belum ya kan? Lucunya ya mungkin karena gue udah ngerti insight-nya ya kan. Ditawarin lah ya kan untuk memanage Samsung gitu kan. Pas ditambah, pas dikasih tahu Dino sama yang lain ya kan, vokalisnya ganti siapa gitu. Adrian Marta Dinata. Jadi, oke gue bilang, jadi band gede ditambah Adrian jadi. Ya. Amin. Jadi. Amin. Ya. Soalnya waktu diciptain lagu buat kita aja, nempel Son. Oke. Apa single kita rubah jadi lagu anak-anak? Marketnya masih tipis bro, iya gak? Bener loh. Anak-anak sekarang dengerin udah beda loh. Oh gitu. Yang umur segitu udah beda, dengernya beda sekarang. Kacau. Tapi gini bos, walaupun Samsung itu udah punya nama lah ya, gitu. Salah satu band legend gitu. Tapi dengan adanya Adrian gabung itu menjadi challenge tersendiri juga buat kita di sisi manajemen gitu. Gue nggak bilang it's easy to sell Samsung, enggak. Tapi memang ada challenge baru gitu kan. Karena perubahan itu pasti ada pro dan kontra gitu kan. Tapi alhamdulillah so far Adrian sangat adaptif ya kan. Dan kita juga aimingnya itu kan sekarang untuk nge-grab new market ya kan. Anak-anak baru lah. Jadi ya nggak gampang juga. Tapi first single sih Rayu lu banget sih. Gitu ya. Padahal itu bukan lagu gue loh. Apalagi lagu lu kan. Gila. Mungkin ada single 2? Ada. Wah. Single kita nantiin ya. Single 2 ya. Nanti kita bahas sama yang lain. Kita bahas sama yang lain. Mantap ya Manson nih. Manajer gue nih. Dan gue bangga Son. Lo temen kerja gue dulu. Top. Kita panggil. Teman lembur. Kita panggil 3 pilar. Boleh. Boleh. Kita panggil yang lain ya. Kita panggil.